Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabat. Jamaah Maghrib dan Aisyah yang Allah muliakan, insyaAllah kita akan sambung pelajaran kita. Mudah-mudahan bisa kita habiskan pada malam ini, yaitu masih seputar adab dengan masjid. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas beberapa di antaranya, yaitu hendaknya ketika seseorang masuk ke dalam masjid berjaga-jaga jangan sampai melintas di depan orang yang sedang salat, baik salat itu salat wajib maupun salat sunnah. Karena Rasulullah SAW mengatakan bahawa seseorang berdiri 40 tahun lamanya, atau 40 bulan, atau 40 hari, masih lebih baik daripada sekali melintas di depan orang salat. Yang tidak boleh dilintasi yaitu sebatas tempat sujudnya. Makanya yang salat dengan memakai sutrah, memakai pembatas salat, dia bisa mengamankan dirinya dari orang yang lewat. Jadi yang tak boleh lewat di dalam sutrah, di dalam pembatas antara orang salat dengan tempat sujudnya. Dalam mazhab Syafi'i, garis termasuk yang dibolehkan untuk menjadi sutrah. Makanya garis-garis di masjid dulu tidak ada, Bapak Ibu maka Allah. Dulu tidak ada garis-garis di masjid. Di Indonesia yang saya baca sejarah, yang pertama sekali membuat garis, mengusulkan memberi garis-garis di masjid itu Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang mulai membuat garis-garis di masjid sebagai sutrah, pembatas. Maka sajadah kita pun bisa menjadi sutrah. Jadi yang jangan lewat di dalam ukuran sajadah, di luar sajadah insya-Allah tidak mengapa. Tapi jangan disengaja, jangan uluk-uluk lewat bolak-balik gara-gara tidak mengapa. Kemudian kita juga sudah membahas janganlah seseorang menetapkan tempat khusus untuknya di dalam masjid. Jadi menetapkan tempat khusus maksudnya dia telah memasang tempat tidak boleh ada orang lain yang berada di tempat tersebut, atau apa saja. Ini tidak dibolehkan. Tapi boleh kalau dia menyukai tempat tersebut. Artinya kalau ada orang lain yang duluan duduk, maka tidak boleh baginya mengusir orang tersebut. Tapi kalau dia yang lebih dahulu mendapatkannya tanpa harus menetapkan tempat itu sebagai tempatnya, maka masih dibolehkan. Kenapa ini dilarang? Dijelaskan oleh para ulama, karena akan menyebabkan masyhurnya orang tersebut, seakan-akan orang tersebut adalah ahli jamaah tetap. Ujung-ujungnya menuju ke riya, menuju ke sum'ah. Orang akan mengatakan masjid itu ada satu orang, tempat itu sudah jadi miliknya, dialah ahli jamaah di situ. Itu menyebabkan rianya hati. Kemudian juga kita sudah membahas kalau seandainya seseorang merasa ngantuk, hendaknya dia berpindah dari tempat duduknya ke tempat yang lain. Jadi kalau sudah merasa ngantuk, ketika dalam masjid, hendaknya bergeser tempat, dan utamakan bergeser dengan cara berpindah. Artinya bangun, berjalan menuju ke tempat yang lain. Itu mengusir godaan syaitan yang bernama ngantuk. Karena ngantuk kalau sudah hilang akal menyebabkan batalnya wudu. Dalam mazhab Syafi'i terutama, mengantuk yang ciri-cirinya kepala bisa jatuh, tidak terkontrol ketika duduk, itu bisa membatalkan wudu. Jadi wajib berwudu ulang, terutama yang di hari Jumat. Itu tolong berjaga-jaga, jangan sampai mendengarkan khutbah lalu tidak tahu lagi apa yang terjadi. Yang lebih parah dia mimpinya mimpi menakutkan.
berteriak di tengah masjid. Ya, ini lebih parah lagi ya. Nah, jadi hati-hati dengan rasa ngantuk di dalam masjid yang bisa menyebabkan hilangnya akal. Maka adabnya hendaknya dia berpindah dari tempat tersebut. Kemudian kita sambung adab berikutnya. Al-muhafazah ala nadhafatil masjid. Sebaiknya seseorang dan setiap orang yang berada dalam masjid ini menjaga, bukan hanya tugas dari pengurus masjid, tapi tugas kita semuanya. Kalau kita tidak bisa membersihkan, paling kurang jangan mengotorkan. Menyohai dah beglih, baik dah pekotor. Itu saja. Datang dengan bersih, pulanglah dengan bersih. Nah, maksud nadhafah di sini bisa berupa sampah atau bisa berupa tanahum, ya, dahak atau albisaq ataupun ludah atau apapun yang sifatnya mirip dengan kotoran-kotoran yang mengganggu sesama muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam salah satu hadisnya, yaitu hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi, dari Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasulullah berkata, "Iza tanakhama ahadukum wa huwa fil masjid falyughib nakhamatahu la tusibu jilda mu'minin aw thawbahu fatu'zihi." Kalau salah seorang di antara kalian membuang dahak, ya, maka kalau dia melakukannya di masjid, hendaknya dia menghilangkan dahak tersebut. Artinya kalau seandainya terpaksa buang di masjid, hendaknya dia menghilangkannya dari tempat tersebut. La tusibu jilda mu'min, janganlah nanti dahak itu terkena kulit, terkena kulit atau pakaian dari mukmin yang lain. Fatuzihi, dan itu akan membuat rasa sakit padanya. Sakit hati. Kita kalau terkena dahak orang, Pak, itu lebih sakit daripada terkena dahak sendiri. Kan begitu? Bisa bayangkan kita sedang ikut pengajian bersender di dinding masjid. Lalu kemudian ketika pulang, atau ada orang yang mengatakan di belakang badan kita ada dahak menempel. Dahak orang, Pak. Subhanallah. Ini kan sakit. Walaupun kita tidak tahu siapa pemilik dahak, tapi Allah tahu. Jadi kenapa bahasa Nabi kalau ada yang membuang dahak hendaknya falyughib, hilangkan. Dalam bahasa lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, hendaknya falyudfan, ditanam. Nah, kenapa bahasanya dihilangkan, ditanam? Karena dulu masjid Nabi itu kan dari kerikil dan pasir. Jadi kalau orang membuang dahak, hendaknya dia mencongkel pasir tersebut, tempat dahaknya, lalu dia tanam dahak itu ke bawah pasir. Nah, sekarang bukan pasir, keramik. Kalau kita membuang dahak, hendaknya segera hilangkan. Oh, tidak ada tisu, cari tisu. Tidak ada, hilangkan dengan kain sarung kita. Jangan suruh hilangkan dengan kain sarung orang. Batalkah dahak itu apabila terkena pakaian kita? Tidak. Dahak bukan sesuatu yang dianggap bernajis, ya, tidak bernajis, cuma menjijikkan, ya. Jadi maksudnya jangan kotori masjid dengan dahak. Dalam hadis yang lain, al-bisaq fil masjid khati'ah, meludah di dalam masjid adalah dosa kecil. Meludah dalam masjid itu dosa kecil. Wa kafaratuha dafnuha, dan cara menghilangkan dosa kecil itu dengan cara menguburkan. Nah, itu yang tadi kita bilang, artinya dulu di masa Nabi dengan cara menguburkannya, sekarang hilangkan. Dan ini kadang-kadang terjadi bukan hanya pada urusan ludah. Kita kadang-kadang meludah di waktu ada makanan tersangkut di dalam bibir. Lalu ketika sedang salat, tiba-tiba dia keluar. Ini
Kalau salat sendiri, kata Rasulullah, hendaknya dia meludah ke sebelah kirinya, di kakinya yang kiri, di sebelah kakinya yang kiri. Kalau salat sendiri. Kalau salat berjamaah, maka lebih bagus tahan dulu, sembunyikan di manapun yang bisa disembunyikan, yang jangan ditelan. Karena kalau ditelan langsung batal salat, walaupun tidak mengenyangkan. Kalau ditelan batal salat. Nah, ada orang yang sengaja orang lain sujud, Allahu Akbar sujud, dia sengaja lambatkan sujudnya, lalu dia membuang bekasan makanannya ke depan. Padahal membuang ke depan dilarang oleh Allah, dilarang oleh Nabi. Karena Allah adalah zat yang mulia yang sedang mengawasi kita. Bahasa Nabi, di depan. Lalu dilarang membuang ke kanan, berada di kanan kita. Itu bahasa hadis. Jadi jangan buang bekasan makanan kita ke depan. Lebih baik simpan selama tidak ditelan. Simpan di ujung-ujung, di sela-sela bibir atau apa saja. Ini lebih baik dalam urusan salat berjamaah. Tapi kalau kita membuangnya ke kiri, kita fikir dalam salat jamaah pun kita buang ke kiri, kita meludah ke kiri pabuh, itu tunggu balasan lebih besar dari kanan kita. Nyaubiraya hantu ibu. Nah, ini akan menimbulkan kekacauan. Ada kebiasaan lain orang nyan bak gedua, waktu duduk ikut pengajian, itu kadang-kadang ada yang congkel-congkel hidung, ngupil-ngupil, memang sudah hobi. Sudah ngupil, hobi culik. Yang culik merempok, berhasil dia dapat. Itu sedikit-sedikit lihat kiri kanan, masukkan di bawah karpet. Ini begitu pengurus membersihkan sebulan sekali, penuh air hidung di karpet. Begitu diangkat air hidung semuanya. Ini tidak boleh. Ini masjid Allah, ini rumah Allah. Rumah orang saja kita tidak boleh melakukan itu, apalagi rumah Allah. Jadi ini kebiasaan. Kadang-kadang ada yang sengaja duduk sampai samping dinding. Waktu congkel mangat sambil pura-pura duduk langsung ke dinding belakang, handong ke dinding belakang. Pokoknya Masya Allah, membuat orang lain ketika duduk di dinding itu atau salat, begitu lihat di samping dinding itu bekasan tai hidung semuanya, bekasan ingus semuanya. Ini dilarang. Dilarang, sangat-sangat dilarang. Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, hadis riwayat Muslim dari Abu Zar, menyebutkan, uridat alayya a'mal ummati, aku pernah dinampakkan oleh Allah amalan-amalan umatku, hasanuha wa sayyi'uha. Jadi Rasulullah pernah dinampakkan oleh Allah amalan-amalan untuk umat Muhammad yang hasan, baik bentuknya kebaikan ataupun yang bentuknya keburukan. Fawajadtu fi mahasini a'maliha, dan aku mendapatkan di antara kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh umatku adalah al-adza yumatu 'anit tariq. Di antara kebaikan yang dilakukan oleh umatku adalah membuang atau menyingkirkan sesuatu penghalang dari jalan. Itu salah satu kebaikan. Bahkan ada hadis yang lain menyebutkan seseorang bisa masuk surga hanya karena memindahkan batang kayu yang jatuh di tengah jalan, tapi niatnya agar kaum muslimin tidak celaka dengan batang kayu tersebut. Dia ikhlas pindahkan. Apa kata Rasulullah? Yataqallabu fil jannah, aku mendapatkannya, dia sedang bersukaria di dalam surga Allah. Artinya dia akan bersukaria dalam surga Allah. Apa amalannya? Menyelamatkan orang lain dengan memindahkan batang kayu dari tengah jalan. Ikhlas karena Allah, agar kaum muslimin tidak terkena. Itu di antara kebaikan. Dan aku wawajadtu, dan aku mendapatkan fi masawi a'maliha, dan aku mendapatkan di antara keburukan umatku, keburukan amal umatku, yaitu an-nukhamah takunu fil masjid la tudfan. Di antara amalan-amalan buruk adalah membuang dahak atau ludah di masjid dan dia tidak membersihkannya. Jadi ini
hendaknya masjid kita jaga bersama. Jangan sakiti orang lain dengan membuang kotoran yang ada pada kita di masjid. Berikutnya, adab berikutnya adalah adamu zakhrafati al-masajid. Janganlah seseorang atau umat ini menghiasi masjid terlalu berlebihan. Jadi ini dilarang juga menghiasi masjid terlalu berlebihan. Larangan ini bukan larangan haram, tapi larangan yang makruh. Dan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza hullitum masahifakum wa zakhraftum masajidakum faddimar alaikum." Kalau engkau menjadikan Al-Quran hanya sebagai perhiasan, lalu engkau mulai menghiasi masjid, faddimar alaikum, maka engkau akan mendapatkan ad-dimar, kehancuran. Dalam hadis lain Rasulullah berkata, min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda kiamat, ayatabahan nas fil masajid, orang-orang berlomba-lomba menghiasi masjid. Ini maksudnya kita berlebihan menghiasi masjid dengan hiasan yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, tapi kemudian lupa untuk memakmurkan masjid. Orang tidak ada di masjid, tapi masjid besar, mewah, tulisan kaligrafi lengkap, sempurna. Itu tidak boleh dari tinta biasa. Kadang-kadang harus dari tinta-tinta yang mahal. Jadi perhiasan lengkap, tapi orang tidak ada. Ini yang dilarang. Sekaligus Nabi ingin mengatakan, walaupun ini terlarang, berlebihan, sederhana tidak mengapa. Kalau cuma sekedar lampu kristal, lampu kita buat bagus, ya sederhana saja, arti sederhana, orang nyaman berada dalam masjid, itu tidak mengapa. Tapi berlebihan ini maksudnya yang membuat orang menghabiskan harta bukan untuk memakmurkan masjid, tetapi hanya untuk hiasan masjid. Karena yang lebih utama didirikan masjid adalah kemakmuran masjid, ta'mir, memakmurkan masjid dengan meramaikan masjid, itu yang lebih utama. Rasulullah juga menyebutkan bahawa ini bahagian daripada tanda-tanda kiamat. Jadi Rasulullah tidak mengharamkan, tapi Rasulullah ingin mengatakan nanti menjelang kiamat orang akan berusaha menghiasi masjid berlebihan, tapi tidak berusaha untuk memakmurkan masjid. Jadi selayaknya apa? Program-program lebih banyak untuk memakmurkan, seperti pengajian ini, pengajian di tempat-tempat lain, itu lebih utama untuk dilakukan. Jadi buat amalan-amalan yang sifatnya memang amalan yang membuat masjid makmur, orang datang selalu. Apa saja yang memakmurkan masjid baik. Pasang AC baik, supaya orang nyaman dalam masjid. Mikrofon kalau bermasalah, itu ada yang mengganti, ya. Kalau ada orang yang mewakafkan untuk mikrofon, sungguh dia telah memakmurkan masjid. Itu perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, jadi yang dilarang hanya, larangannya larangan makruh, hanya terlalu berlebihan, membuang uang ke perhiasan masjid yang tidak terlalu dibutuhkan. Baik, berikutnya, adamul murur dakhil al-masjid bi alatin haddah. Janganlah seseorang masuk ke dalam masjid atau bahkan melewatinya dengan senjata yang terhunus. Jangan masuk masjid dengan membawa senjata. Yang disebut senjata sesuatu yang telah dimaklumi secara umum bisa menyebabkan celaka bagi seseorang atau bisa dijadikan alat untuk mencelakai orang. Dilarang masuk ke dalam masjid dengan membawa senjata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abi Musa Al-Asy'ari, "Idza marra ahadukum fi masjidina Iza marra ahadukum fi masjidina aw fi suqina," kalau salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid kami, atau masjid kami maksudnya masjid kita kaum muslimin,
au fi suqina, atau berada di pasar-pasar kami atau pasarnya orang Islam, wa ma'ahu nabal, dan di tangannya ada panah, falyumsik ala nisaliha bikaffihi wa la yu'qir musliman, hendaknya dia menutup mata panah tersebut, busur panah itu ditutup, masukkan ke sarungnya, jangan menyakiti kaum muslimin dengan senjata itu. Jadi jangan coba-coba untuk membawa senjata ke dalam masjid walaupun sifatnya hanya menakut-nakuti. Semua jabatan kita itu keluarkan ketika kita berada di luar masjid. Pistol jangan bawa ke masjid, pisau, parang jangan bawa ke masjid. Karena ini pertama rumah Allah, yang kedua jangan membuat rasa tidak nyaman kepada orang yang mau salat dengan adanya senjata-senjata tersebut. Baik, kemudian ada berikutnya, alla yunshidul mar'u dhalatahu fil masjid. Janganlah seseorang mengumumkan barangnya yang hilang di dalam masjid. Rasulullah berkata, man sami'a rajulan, barang siapa yang mendengarkan seseorang, yanshudu dhalata fil masjid, mengumumkan barang hilang di masjid, falyaqul, maka sebaiknya orang lain atau orang yang mendengar tersebut berkata atau berdoa, apa dia? La raddahallahu alaik, semoga Allah tidak mengembalikan barangmu. Ini menyona yang umumkan barang hilang di masjid disuruh oleh Nabi berkata, semoga barangmu tidak kembali lagi. Fa innal masajid lam tubna lihadza. Lalu di ujung hadis Rasulullah mengatakan, karena masjid tidak dibangun untuk mengumumkan barang hilang. Hadis dari riwayat Muslim dari Abi Hurairah. Ini perlu dipahami dulu. Jadi jangan langsung lihat ke kanan ke kiri. Kakak aku pegang, habis pegang apa masjid? Belum, ini belum selesai penjelasannya. Ini maksudnya menjadikan masjid sebagai pengumuman barang hilang. Jadi dimanapun barang hilang, jalan manapun, bawa ke masjid. Umumkan mentang Pak Masjid Jami, umumkan mentang Pak Masjid Jami. Itu tidak dibolehkan. Tapi kalau hilang anak kunci, hilang jam tangan, lalu diumumkan, itu wajar. Itu bukan menjadikan masjid sebagai pengumuman, tapi memudahkan orang menemukan barangnya. Jadi kalau ada kunci hilang, kalau seandainya berpatokan pada hadis ini enggak boleh umumkan, cukup capek orang yang hilang kunci, Pak. Tanya sana, tanya sini, semua orang mengatakan, semoga barangmu tidak dapat, semoga barangmu tidak dapat. Mana ada begitu? Ini maksudnya jangan jadikan masjid sebagai tempat pengumuman barang hilang. Kalau hanya sekedar mengumumkan anak kunci, jam tangan, itu memudahkan orang untuk mendapatkan barangnya. Jadi bukan dimaklumi bahawa semuanya tidak dibolehkan. Jadi jangan buat masjid seakan-akan bukan tempat ibadah, tapi menjadi tempat pengumuman barang hilang. Berikutnya, adabul bai' aw syira' fil masjid. Jangan lakukan bisnis transaksi jual beli di dalam masjid. Ini juga ada beberapa hadis, di antaranya naha 'anis syira' wal bai' fil masajid. Rasulullah mengatakan bahawa dilarang melakukan jual beli di dalam masjid. Wa antun syadu fihi, dan barang siapa yang melakukan jual beli dalam masjid, kalau orang melihatnya, hendaknya juga dia berkata kepada orang tersebut. Jadi siapa yang melakukan jual beli dalam masjid, kita disuruh berkata kepada orang tersebut apa? La arbahallahu tijaratak, semoga Allah membangkrutkan bisnismu. Jadi kalau tadi mengumumkan barang dengan sengaja, itu doanya semoga Allah menghilangkan, tidak mengembalikan barangmu. Ini semoga Allah membangkrutkan bisnismu. Bagi siapa mereka? Bagi yang berani melakukan jual beli di dalam masjid. Jadi ini menunjukkan apa? Bukan Nabi mengajarkan doa yang jelek, tapi maksudnya Nabi mengecam orang yang menjadikan masjid sebagai tempat pengumuman barang hilang, juga sekaligus tempat untuk
melakukan jual beli. Maka tidak boleh ada transaksi bisnis di dalam masjid, baik bentuknya jual beli barang maupun bentuknya jual beli jasa. Jadi kalau mau bicara bisnis di luar masjid saja. Juga kalau kita buka kitab-kitab, itu kalau mau Jumat lebih utama untuk dilarang. Jadi begitu azan kedua berbunyi, itu tidak boleh lagi ada orang jualan. Pengurus boleh stop. Ada yang berani jual madu, jual minyak wangi. Kalau azan kedua telah berbunyi, itu wajib di stop segera. Karena menyebabkan bisa murkanya Allah. Murkanya Allah. Wa idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah wa zaru al-bay'. Kalau sudah dikumandangkan azan Jumat, maksudnya yang kedua, karena yang kedua itu dari zaman Utsman bin Affan azan mulai dikumandangkan 2 kali, mengingat meluasnya daerah muslimin. Jadi kali pertama belum masuk waktu Jumat, itu hanya untuk memberitahu kaum muslimin bahawa Jumat akan segera datang. Yang kedua masuk Jumat, di situ tidak boleh lagi ada yang jual beli. Itu wajib di stop. Kalaupun jual beli terjadi, tidak boleh di area masjid, harus di area di luar masjid. Jadi kalau kita masjid punya pagar, itu di luar pagar masjid baru boleh jualan. Tidak boleh jualan di dalam pagar masjid. Silakan cross check ke kitab Fiqh Islami wa Adillatuh yang mengutip dari pendapat-pendapat para ulama dalam kitab-kitab mu'tabar mereka. Baik, sedikit lagi. Adab berikutnya yaitu tidak boleh makan dan minum di masjid selama tidak bisa menjaga kehormatan masjid. Ingat kalimatnya, tidak bisa menjaga kehormatan masjid. Tapi kalau bisa menjaga kehormatan masjid, makan dan minum dibolehkan dalam masjid. Jadi kadang-kadang kita buka puasa bersama, kan otomatis makan dalam masjid. Karena yang disebut masjid tempat yang area didirikan solat. Itu otomatis walaupun kita makannya di teras, tapi area didirikan solat. Bolehkah? Boleh. Syaratnya jaga kehormatan masjid. Caranya bersihkan setelah makan. Jadi tidak ada keharaman makan minum dalam masjid selama tidak mengotorkan masjid. Kenapa? Ada beberapa dalil. Di antaranya dari riwayat Ibnu Majah dari Haris Az-Zubairi, kunna na'kulu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu kami pernah makan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Kami waktu zaman Nabi pernah makan dalam masjid. Apa yang kami makan? Al-khubza wal lahma, yaitu kami makan roti dan daging. Jadi sudah terjadi dulu dari masa Nabi, dan Nabi tidak melarang. Karena kalau Nabi mengetahui dan tidak melarang, berarti Nabi membolehkannya. Karena bagi Nabi tidak boleh tidak melarang sesuatu yang terlarang. Makanya Imam Nawawi dalam kitab Majmu' menjelaskan, yajuzu qala Syafi'i wal ashab. Kata Imam Nawawi mengutip perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'i yang lain menyebutkan yajuzu lil mu'taqif wa ghairahu ayakula fil masjid wa yashrab wa yadha' al ma'idah. Dibolehkan bagi orang yang beriktikaf di masjid untuk makan, minum, dan hendaknya dia meletakkan di atas tempat. Artinya jangan sampai makan minum itu mengotori masjid. Jadi letakkan di atas tempat. Jadi inti meletakkan itu habis makan bersihkan. Jadi tidak mengapa makan minum di masjid selama tidak mengotori area masjid. Baik. Sebenarnya masih ada satu lagi, cuma kerana Tengku Fahrul semakin mendekat ke saya, sebelum dikok-kok mic saya berhenti dulu. Silakan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Terima kasih. Dua orang sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tidak boleh mendahulukan orang lain dalam masalah kebaikan mereka. Sebenarnya ada sabda Abdullah
Itu bagaimana kalau kita usahakan orang lain dengan yang kosong di depan kita? Itu yang pertama. Yang kedua, masalah melintas di depan bangsa. Apakah ada salah tertentu yang dilarang dengan melintas atau tempat contoh tidak boleh melintas pada salat atau tempat namanya di Madinah, di Mekah. Itu kadang-kadang kalau kita masuk kota begitu kita kebin sampai lagi ada orang di depannya. Nah itu bagaimana? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekalian saya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara penjelasan yang bermanfaat. Hadirin sekalian yang bermanfaat. Langsung ada masjid. Nah, cerita dalam neraka ada maulid nanti mengahir. Maka bahwa dia mengakhirkan iman. Ya Allah yang dinu bila belum apa. Allah dijauh ayat berapa minggu yang kita. Jadi ada yang datang membawa yang tak terlebih Allah Nabi yang kita. Yang pertama kaum yang sangat rindu kemanapun dan kota. Yang kedua kaum yang main-main dalam masjid Pokok Cakra. Ini penjelasan dari Ustaz yang kedua. Baik. Ya, baik, mungkin ada satu lagi biar saya sedikit saya bertanya. Silakan. Ya. Ini terus. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya katakan Ustaz, saya juga pernah meneliti mengenai cara Islam yang di masjid itu kan ada Al-Quran Ustaz. Ya. Jadi jamaah kalau membaca Al-Quran ada yang membaca Al-Quran oleh Nabi. Padahal di masjid kan banyak Al-Quran dan Al-Quran kan kitab suci. Kitab suci harus kita baca. Ada juga yang baca di Nabi Ustaz. Itu hukumnya seperti apa? Apakah boleh? Sedangkan itu banyak Al-Quran kecuali di sana tidak ada Al-Quran. Tapi banyak jamaah yang membaca Al-Quran Nabi Nabi. Kemudian kedua Ustaz, kita juga mendengar Ustaz pernah bilang bahwasanya kalau sedang azan itu kan tidak boleh bicara. Boleh bicara tapi asalkan kita menyimak. Tapi ada sebagian yang mengatakan bahwasanya tidak boleh bicara sama sekali. Kalaupun berbicara nanti pada saat sakaratul maut itu lidahnya akan kaku untuk mengucapkan mungkin ini penjelasan Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, dari wabarakatuh. saya pertama perlu salam bersama ya, Baik. Baik. Terima kasih banyak Bapak-bapak yang sudah bertanya. Yang pertama pertanyaan tentang bagaimana hukumnya menyuruh seseorang untuk berada di saf awal karena dia termasuk orang yang kita sering terganggu dengan dia, gitu Pak ya. Akhirnya kita suruh dia di saf awal biar kita tidak terganggu, kita tetap di saf kedua, begitu maksudnya. Padahal dalam satu kaidah disebutkan al-isaru fil qurbi makruhun wa fi ghairiha mahbub. Mendahulukan orang lain dalam ibadah makruh. Jangan dahulukan orang lain dalam ibadah. Kita dulu yang harus maju. Mendahulukan orang lain selain ibadah disukai. Artinya selain ibadah mahdhah disukai. Antri disuruh nenek duluan ke depan itu disukai. Karena antrian itu bukan ibadah mahdhah. Nah, sekarang mendahulukan orang lain kita suruh ke depan. Karena kalau dia di samping kita, kita berada di saf kedua, maka bacaannya mungkin akan mengganggu kita. Nah, bolehkah itu? Sebenarnya ini dibolehkan, tidak mengapa. Tapi yang lebih utama adalah memperingatkan orang tersebut. Karena kalau tidak diperingatkan, otomatis besoknya akan menjadi sumber gangguan. Jadi perlu kita ketahui Bapak Ibu maka Allah,
membaca Al-Fatihah atau ayat-ayat di dalam solat itu hanya cukup didengarkan oleh diri sendiri. Musammi' ali nafsih dalam kitab, cukup didengarkan oleh diri sendiri, jangan didengarkan oleh orang samping pun. Tidak perlu didengarkan oleh orang samping, karena itu gangguan. Itu yang lebih utama. Jadi perlu diperingatkan, Pak, karena kalau enggak diperingatkan akan habis-habis mengulang-ulang. Jadi terus-terusan dia yang dapat saf pertama. Kadang-kadang kita semua ingin menjauh dari dia. Tapi intinya dibolehkan hal begitu kalau ada rasa gangguan. Yang kedua, adakah melintas di tempat tertentu yang dibolehkan? Artinya melintas di depan orang solat di masjid tertentu ada, dalam ijma' ulama sebutkan termasuklah Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, itu dibolehkan untuk melintas. Kenapa? Karena kesepakatannya memang itu tempat berkumpulnya manusia. Susah untuk menghindar dari perbuatan tersebut. Kesusahan menghindar itu menyebabkan ada keringanan. Al-masyaqqah tajlibut taisir dalam kaedah usul fiqh. Sesuatu yang menyulitkan akan menyebabkan adanya keringanan. Jadi termasuklah Masjidil Haram itu tidak mengapa untuk melintas di depan orang solat selama memang itu tidak bisa ditolak. Enggak mungkin kita berjaga-jaga dengan itu, tapi bukan disengaja. Jadi mentang-mentang sudah begitu, seperti cerita tadi, wait sengaja lewat-lewat senyum, itu tidak dibolehkan juga. Kalau waktu tertentu tidak ada, semua waktu sama. Semua waktu sama. Tempat yang ada boleh pengecualian. Baik, kira-kira begitu ya Bapak. Kemudian pertanyaan berikutnya tentang cerita seekor ular. Wallahu alam, dengan kekurangan saya belum baca cerita itu. Mungkin ada di dalam, biasanya dalam kitab-kitab tertentu, ya, Duratun Nasihin atau kitab bacaan kami waktu di Dayah dulu, penan Bapak Katua Ulum. Itu ada cerita-cerita begitu. Apa? Uli arihnya. Tapi walaupun ceritanya ini perlu diselidiki dulu, misal cerita itu dari sumber yang benar atau tidak. Tapi walaupun begitu, maknanya benar. Walaupun mungkin ceritanya belum tentu dari sumber yang benar, tapi maknanya benar. Artinya maknanya ular tadi kan berdoa, salah satu yang dia mohon adalah orang yang melakukan kekacauan di masjid. Ya Pak. Jadi itu tidak melanggar dari makna. Tapi yang perlu diselidiki, apakah cerita itu ada sumbernya atau tidak. Karena biasanya ada kitab-kitab tertentu Pak, itu mencantumkan cerita tapi tidak pernah membuat sumber. Paling al-hadis, tapi hadis mana tidak tahu. Itu yang sering terjadi. Tapi walaupun begitu, makna di balik itu ada benarnya. Ya. Baik, kira-kira begitu. Kemudian pertanyaan berikutnya, Membaca Al-Quran di HP. Membaca Al-Quran di HP dalam masjid, padahal Al-Quran banyak dalam masjid. Kenapa harus baca di HP misal? Membaca Al-Quran di HP pahalanya sama, satu huruf tetap 10 sama. Yang membedakan yang melihat mushaf, sahifah, melihat lembaran Quran, itu mendapatkan pahala melihat mushaf. Tapi yang melihat HP tidak disebut melihat mushaf, karena yang dia lihat adalah HP. Jadi dapat pahala melihat mushaf, dan itu menjernihkan pandangan daripada melihat ke HP. Jadi boleh baca Quran di HP, tapi lebih utama membaca Quran di atas mushaf, di atas sahifah, lembaran-lembaran. Baik. Kemudian yang terakhir, ketika azan berbicara, sedangkan ada hadis yang menyebutkan kalau tidak mendengarkan azan waktu sakaratul maut akan susah mengucapkan, kalau saya tidak salah hadis itu. Yang pernah saya baca Pak, ada juga satu lagi yang menyebutkan bahwa yang tidak mendengarkan azan waktu subuh nanti berat badannya akan susah diangkat waktu meninggal. Ada juga itu hadis itu. Yang saya tahu, sepanjang yang saya tahu, hadis-hadis itu dhaif. Bukan hadis yang kuat yang menyebutkan itu, karena menjawab azan, mendengarkan azan itu termasuk perkara yang sunnah. Tidak sampai menimbulkan dosa, tetapi bisa makruh bagi mereka yang melalaikannya. Sekali lagi yang mau kita ingatkan, bukan hanya diam, tapi menyahutnya yang penting. Bukan hanya mendengar, menyahutnya lebih penting daripada itu.
Karena banyak yang diam tapi tidak nyaut. Itu kesalahan yang paling banyak. Tapi menyahutnya itu yang lebih utama. Ya. Nah, wallahu alam. Demikian Bapak Ibu maka Allah, karena waktu kita sudah sampai pada waktu azan, semoga yang berhadir Allah telah catatkan pahala, Allah kirimkan keberkahan, dan semoga Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.